Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman, salam sehat, salam bahagia selalu. Kita jumpa lagi dalam acara siaran podcast Aliansi Kebangsaan bertajuk Saatnya Cendekiawan Bicara. Podcast kerjasama Aliansi Kebangsaan dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, dan Harian Kompas. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang penting, relevan, bagaimana kita mendorong pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, lebih adil, bukan pembangunan yang selama ini kita pahami hanya berpusat di Jawa dan Sumatera gitu. Untuk membahas topik ini sudah hadir dua narasumber kita yang luar biasa. Pertama, saya ingin perkenalkan Bapak Pontjo Sutowo, Ketua Aliansi Kebangsaan, orang pengusaha nasional yang sangat konsen kepada isu-isu kebangsaan, banyak bergerak secara konkret dalam upaya mendorong menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Yang kedua, ini tokoh yang juga sudah kita kenal semua, Bapak Hadrinov Ceniago. Selamat datang Pak Hadrinov. Salam kebangsaan. Ya, Pak Hadrinov ini kita kenal semua, kita ketahui beliau mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, tapi juga beliau seorang akademisi, mengajar ekonomi politik, juga pakar kebijakan publik di Universitas Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Pak Pontjo dan Pak Hadrinov pada acara bincang-bincang kita hari ini. Saya ingin sebelum masuk ke topik tadi Pak Hadrinov dan Pak Pontjo ya, bagaimana kita bicara tentang pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia gitu, lebih adil ya. Mungkin saya ke Pak Hadrinov dulu gitu. Pak Hadrinov, ini kan kontroversi di publik ini belum selesai ini. Iya. Soal IKN ini. Nah, kita semua tahu Pak Hadrinov ini penggagas awal sebenarnya itu tentang rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam di Kalimantan Utara gitu. Tentu Pak Hadrinov punya pemikiran-pemikiran awal mengapa ibu kota ini perlu dipindahkan dari Jakarta ke luar Jakarta, ke luar Jawa, ke Kalimantan gitu. Ada alasan-alasan yang rasional di sana gitu. Kemudian Pak Hadrinov kita tahu tidak lagi duduk di pemerintahan dan gagasan tetap berlanjut. Yeah. Lalu muncul banyak pertanyaan, apakah pemikiran awal, konsepsi awal itu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu masih berlangsung? Kan salah satu katanya selain memecahkan epicentrum Jakarta, mengurangi beban Jakarta yang daya dukungnya sudah terlampau berat ya, daya dukung sosial, daya dukung fisik adalah selain dipindahkan keluar Jakarta untuk mengurangi, memecahkan epicentrum Jakarta, juga untuk sekaligus mendorong pertumbuhan, pembangunan ekonomi di luarnya. Apakah masih seperti itu gitu? Ya, sempat kemarin agak mengkhawatirkan menyimpang menyimpang dari yang misi untuk menjadikan fungsi ibu kota baru ini atau IKN ini
menggerakkan pembangunan pertumbuhan di wilayah timur mulai dari Kalimantan. Ya. Nah, di mana saya sempat khawatir dan melihat arah penyimpangan ketika yang paling sering diwacanakan adalah membangun IKN ini menuju kota yang ciri-ciri menjadi eksklusif. Ya. Yaitu mengundang kesana kemari investor besar dari luar negeri, bahkan sampai mempromosikan proyek properti ya ke calon konsumen di Singapura, di Hong Kong. Wah, bilang ini nanti harganya naik, tanahnya naik. Nah, di situ saya ya cemas dan melihat ada tanda-tanda menyimpang, ya. Karena salah satu tujuan atau misi ketika awal itu adalah memang membangun kota baru, ibu kota yang kita bangun sendiri, tetapi fungsinya antara lain adalah menggerakkan daerah-daerah lain yang di masa lalu dengan berbagai kebijakan nggak mempan. Kebijakan itu untuk menggerakkan. Ada bahkan dari mulai transmigrasi, boleh dikatakan transmigrasi di Kalimantan itu gagal. Ya, kemudian ada beberapa kawasan industri yang dicanangkan dan didorong-dorong untuk menjadi kawasan ekonomi, nggak jalan juga. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara logis dan empiris, nggak jalannya itu karena mereka tetap bergantung pada pelayanan Jakarta. Nah, ini untuk membangun untuk menggerakkan kawasan-kawasan baru sebagai kawasan pertumbuhan di Kalimantan dan ke timur itu. Nah, ketika muncul ide agak berbelok menjadikan IKN yang juga sekaligus kawasan ekonomi dan mengarah pada eksklusif, itu fungsi itu menjadi diabaikan. Karena mestinya yang diharapkan adalah IKN betul-betul kota pemerintahan yang memberikan perhatian lebih besar dari sebelumnya kepada daerah-daerah yang tertinggal. Sampai ke daerah-daerah pinggiran Kalimantan, nyebrang ke Gorontalo dan seterusnya, tentunya ke Maluku Utara dan Papua itu. Nah, itu ya yang harus di follow up dengan gagasan selanjutnya. Bagaimana terkonek ya pergerakan yang dipicu, distimulasi oleh IKN ini nanti. Nah, itu karena misi utama, ada banyak misi ya yang begitu dirumuskan menjadi alasan. Tapi misi utamanya itu memang pemerataan. Karena masalah pemerataan terutama Jawa luar Jawa dan Jawa luar Jawa ke arah tengah dan timur. itu yang jadi masalah dari segala macam aspek, ya ekonomi, kualitas ekonomi, pendidikan. Kita kalau lihat data perguruan tinggi kita bandingkan, kita keluarkan, kita bisa misalnya Jawa dan Sumatera, kemudian di luar itu ada bagian tengah dan timur. Kita ya mohon maaf dengan segala hormat kepada pimpinan-pimpinan universitas di kawasan itu, kualitasnya ketinggalan. Ya termasuk akreditasi yang dicapainya. Dengan kata lain begini Pak Andrinov, jadi berarti Jakarta, ibu kota kita pindahkan ke luar Kalimantan, kita tidak memecahkan epicentrum Jakarta, malah kita pindahkan Jakarta baru di. Itu dia, itu yang yang dikhawatirkan, jangan sampai ke situ. Harus diingat terus, fungsi dari IKN itu adalah untuk menggerakkan. Nah, bagaimana caranya? Ya bikinlah sistem pelayanan yang arahnya untuk menggerakkan kawasan-kawasan, provinsi, kabupaten, kota yang di kawasan timur yang selama ini kita angkat tertinggal. Tapi kan nggak pernah ada kebijakan yang efektif. Nggak ada kebijakan efektif itu ya karena kebijakannya nggak detail, nggak operasional. Yang kedua karena kepemimpinannya tidak punya hubungan emosional dengan daerah itu. Maksudnya semua pejabat itu ya kalau kunjungan ke daerah-daerah itu kan seremonial aja. Dan diarah-arahkan untuk lihat yang bagus-bagus. Nah, padahal kalau kita mau tahu persoalan sebenarnya, betul-betul sering melihat daerah tertinggal itu seperti apa. Pak Manuel kan pernah di situ. Sebetulnya cocok dulu itu. Karena bisa menjiwai kawasan pinggir itu, kawasan tertinggal. Ya, nah, para pemirsa yang budiman, untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pemikiran awal dari Pak Andrinov tentang rencana pemindahan ibu kota ke Penajam ini, ada buku beliau yang terbaru ini yang terbaru ya Pak Andrinov ya.
Judulnya 9 alasan dan 8 harapan memindahkan ibu kota gitu. Dalam buku ini kita bisa memahami secara lebih lengkap, komprehensif, rasionalitas di balik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sekarang mungkin saya ke Pak Ponco ya. Jadi tadi kita sudah mendengar dari Pak Adrin beberapa alasan mengapa ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta ke luar Jakarta, khususnya ke wilayah tengah dan nanti punya akses ke timur. Ternyata tidak seperti itu. Tapi ada pertimbangannya begini Pak Ponco ya. Kita tahu Kalimantan dan khususnya kawasan Indonesia Timur itu daerah-daerah yang kaya sumber daya alam di berbagai sektor, tambang, kehutanan, kelautan, perikanan dan sebagainya gitu. Tetapi sampai hari ini, itu data-data ekonomi menunjukkan daerah-daerah ini walaupun kaya sumber daya alam, pertumbuhan ekonominya rendah. Rakyatnya miskin, tingkat produktivitasnya rendah, infrastruktur juga rendah gitu. Jadi ada secara singkat itu ada realitas ketimpangan pembangunan antar wilayah gitu, antar Jawa, Sumatera dengan luar Jawa khususnya Kalimantan, Indonesia Timur yang sebenarnya daerah-daerah ini kaya sumber daya alam gitu. Dan kalau kita flashback sedikit dari segi sejarah, ketimpangan pembangunan antar wilayah ini khususnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dulu di masa lalu itu sempat menimbulkan rasa ketidakpuasan sosial yang lama-lama ketidakpuasan sosial kalau merasa diperlakukan tidak adil oleh Jakarta dalam tanda petik. Ketidakpuasan sosial itu bereskalasi lama-lama menjadi ketidakpuasan yang bernuansa politik. Bahkan sampai bernuansa separatis pada daerah-daerah tertentu. Pernah terjadi di Sumatera Barat dulu ada PRRI, di Permesta Sulawesi Utara ada Permesta gitu. Yang oleh pemerintah waktu itu dianggap sebagai pemberontakan. Tapi ada studi dari Barbara Harvey itu menunjukkan bukan pemberontakan. Itu justru karena tidak puas mereka memberikan sumbangan yang cukup kepada pusat melalui kekayaan sumber daya alam mereka, tapi daerah mereka sendiri tidak begitu diperhatikan gitu. Itu sebabnya bukunya Harvey itu dia sebut Permesta Half Rebellion, pemberontakan setengah hati. Jadi ini bagaimana Pak Ponco melihat ini ketimpangan pembangunan antar wilayah ini? Jadi begini, aliansi kebangsaan itu yang peduli dengan masalah-masalah paham kebangsaan. Ya. Orang menganggap paham kebangsaan itu sekali dideklarasi oleh para founding father, dia akan berjalan dengan sendirinya. Kita mesti paham kebangsaan tidak begitu. Paham kebangsaan itu dinamis, bisa naik, bisa turun. Ya. Bisa ada bangsa baru, bisa ada bangsa yang runtuh. Contohnya banyak. Perbedaan yang paling pokok kebangsaan dengan etnik itu kan masyarakat antropologis gitu. Masyarakat antropologis itu bersatu karena latar belakang. Sedangkan kebangsaan itu menjadi satu karena masa depan. Orang bergabung dengan bangsa itu supaya berharap masa depan yang lebih baik. Lebih baik dari dua sisi, keamanan dan kesejahteraan gitu. Maka aneh tiba-tiba kalau kita lihat Indonesia itu, Aceh itu pendukung utama Indonesia Merdeka, apalagi Sumatera Barat, Bung Hatta, Sarifuddin, tokoh-tokoh yang menjadi pendiri bangsa gitu. Betul, Sumatera Barat. Ya, kenapa 10 tahun kemudian dia berontak gitu? Karena ada masalah, tiba-tiba janji kebangsaan itu tidak terlaksana gitu. Janji kebangsaan itu gitu. Dan pada waktu janji kebangsaan itu ditagih, dimintakan gitu, jawabannya bukan dialog, jawabannya diperangin begitu. Gitu. Saya kira dulu ada salah satu tokoh aliansi kebangsaan, almarhum Pak Sarwin Bahar, ada bukunya di situ, Ethnic Elite Integration itu yang menceritakan itu. Iya. Jadi Pak Sarwin Bahar. Ya, jadi itulah sebabnya menurut saya masalah dari kacamata kebangsaan tuh yang mesti kita bangun itu kan bangsanya. Ya. Kalau menurut konvensi Montevideo, negara itu ada 3 komponennya, rakyat, wilayah, dan pemerintah gitu. Tapi sayangnya
konsentrasi kita, karena ilmu yang dipakai hanya ilmu ekonomi semata gitu, heavy pada ekonomi, maka yang gampang dilihat tuh barang-barang yang tangible gitu. Maka yang dibangun wilayah, bisa kelihatan ada wilayah. Bangsa yang seharusnya menjadi prime, objek dan subjek. Gitu. Kalau Pak Jatmoko itu bilang manusia adalah awal dan akhir dari satu pembangunan. Gitu. Yeah. Itu yang mestinya menjadi perhatian kita gitu. Dan aliansi kebangsaan itu memang ingin melihat dari situ. Makanya kalau kita mau lihat tadi saya kira Pak Adrinov sudah cerita apa sih niatnya bikin IKN gitu supaya ada distribution, menjawab kecewaan yang lalu mungkin ada terobosan baru untuk bisa. Gitu. Biasanya kekecewaan itu kita bagi dalam 3 kategori aja. Biasanya menyangkut budaya, dan menyangkut lembaga, institusi, dan menyangkut resource allocation gitu. Ya. Kalau bahasa aliansi hari ini menyangkut 3 ranah itu. 3 ranah ya. Itulah yang selalu diciptakan. Kita aliansi kebangsaan sudah menciptakan 3 ranah itu, bagaimana ini bisa kita elaborate hingga kita mengerti kalau ada kebuntuan bagaimana ngatasinnya gitu. Jangan kebuntuan tiba-tiba dijawab dengan kebuntuan yang lain gitu. Itu yang percaya apa yang kita lihat masalah kebangsaan. Dan masalah kebangsaan itu masalah yang dinamik, yang terus ada, never ending gitu. Ya. Bangsa yang umurnya 100 tahun bisa tiba-tiba lenyap gitu. Eropa Timur banyak bangsa-bangsa lenyap karena bangsa itu kan hidupnya dari keinginan membangun hidup bersama gitu, kemauan untuk hidup bersama. Kemauan hidup bersama itu sesuatu yang harus di-maintain gitu. Kalau saya kayak bahasa, karena saya orang teknik itu kayak bahasa teknik itu kayak dinamo gitu. Dinamo itu listrik nggak ada apa-apanya, kecuali dia diputer baru ada aliran listrik. Aliran listriknya bisa buat macam-macam. Begitu tidak diputer nggak ada tenaganya gitu. Jadi kebangsaan ya itu potensi. Pak Daud Yusuf bilang menurut Resonan itu bahwa kebangsaan itu bukan realitas, tapi bukan aktu, tapi impotensia yang permanen gitu. Jadi harus digenjot gitu. Nah dalam menggenjot ini ada hubungannya apakah promis kebangsaan itu terpenuhi apa tidak. Promise janji sejahtera, janji lebih aman itu bangun apa tidak, itu yang menjadi dari kebangsaan. Saya kira itulah dari kacamata kebangsaan itu. Dan menjawab pertanyaan ini, aliansi kebangsaan itu sengaja yang bisa menjawab ini cendekiawan gitu. Jangan sampai cendekiawan di kita itu tiba-tiba kalah pamor gitu sama intelektual politik gitu. Jadi elit keilmuan itu harusnya berdiri sejajar gitu. Kalau tidak itu nggak mungkin kita bisa menjawab tantangan masa depan. Saya kira Pak Adrinov ini salah satu elit keilmuan yang juga elit politik, mestinya bisa melihat dari 2 sisi yang jauh lebih beliau bergerak lincah di antara 2 ranah. Nah itu saya kira-kira Pak. Ya, makasih Pak Ponco. Saya kembali ke Pak Adrinov ya. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Adrinov, juga digarisbawahi oleh Pak Ponco ya. Salah satu sisi dari rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa, salah satunya juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengatasi realitas ketimpangan pembangunan antar wilayah yang sudah terjadi lama sejak kemerdekaan ya. Kita bicara tentang regional disparity itu. Kita tahu bahwa pada akhir era Orde Baru Pak Harto ada upaya untuk bagaimana mengatasi kesenjangan ketimpangan pembangunan antar wilayah ini. Melalui Pak Habibie kalau saya tidak salah itu keluar kebijakan KAPET, kawasan pengembangan ekonomi terpadu ya. Ada dibangun sekitar 14 KAPET dan 12 KAPET itu ada di Indonesia Timur. Gitu. Maksudnya itu mendorong menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. KAPET ini diharapkan menjadi prime mover gitu ya, untuk menggerakkan pertumbuhan.
dan juga disertai oleh beberapa kebijakan seperti insentif fiskal, Ya. insentif moneter, Ya. supaya mendorong investasi ke timur gitu. Kemudian di awal era reformasi, kebijakan dilanjutkan di era Pak SBY, kalau tidak salah namanya kawasan ekonomi khusus, KEK. ya, KEK ya. Ya, Kemudian ada MP Master Plan MP3EI. MP3EI membagi dalam klaster-klaster. Iya. Tapi kita lihat Pak Adrinov ya, itu semua baik sebagai gagasan, sebagai rencana itu baik gitu. Tapi kok belum membuahkan iya. hasil yang konkret. Di mana kelemahan Justru sebenarnya? saya ini kan melontarkan gagasan pindah ibu kota ini kan sejak akhir 2008. Ya, 2008. 2008. Jadi kita ada tim kecil, ya, tim intelektual. Kita ada satu dari ITB, satu dari Liberal, dua dari UI. Tapi yang dari UI orang akademisi UI itu saya, satu orang lepas. Nah, salah satunya berangkat dari evaluasi terhadap MP3EI konsepnya, ya bukan hanya implementasinya, tapi mulai dari konsepnya. KEK. Nah, kenapa ada 12 KEK di kawasan timur? Iya. Tapi nggak ada yang jalan. Iya. Nah, kita menyimpulkan itu magnetnya magnet kecil. Magnet kecil. Iya, sementara magnet yang di Jakarta Jabodetabek ini magnet raksasa, nggak mempan itu. Ya. Kalau kita ingin menggerakkan daerah-daerah yang begitu luas di kawasan timur, ya, yang menjadi concern kita, ini magnetnya harus dipecah betul-betul, ya, agak signifikan besaran magnetnya itu. Nah, yang signifikan itu Selama ini tidak seimbang. nggak mempan karena KEK itu kan cuman diberi status, nanti ada kantor kecil gitu. Nah, nggak menimbulkan daya tarik. Nah, kita membayangkan secara logika kalau yang mendekat ke situ adalah sebuah kota yang statusnya kota pemerintahan, maka mau nggak mau orang kan akan punya harapan dilayani, baik itu investor, masyarakat dan lain-lain akan ada harapan dilayani dengan baik, dengan cepat. Ya. Di samping itu daerah-daerah yang punya potensi besar tetapi tertinggal akan betul-betul diperhatikan secara konseptual, secara serius daerah itu, dengan intensitas yang lebih tinggi. Para pejabat pemimpin itu melihat persoalan sebenarnya. Tapi kalau mencanangkan program ini, tunjuk lokasi itu, ini lokasi transmigrasi, ini kayak, lalu habis itu kita tetap menyibukkan diri di sekitar Jakarta ini, ya, pejabat tinggi, mulai yang tertinggi yang maupun para pejabat petinggi pemerintah, nggak akan muncul konsistensi untuk memikirkan itu dengan serius. Mulai dari KEK sampai ke MP3EI sama. Nah, MP3 itu persoalannya yang kita kritik adalah gini, justru desainnya itu malah di beberapa hal bagus, oke. MP3EI. Iya, tetapi ada satu yang justru mengandung paradok. Begitu menetapkan kawasan timur, Kalimantan dan lain-lain itu sebagai lumbung energi, kemudian diiringi dengan konsep konektivitas, ini artinya akan nyedot sumber energi di sana, kemudian akan membesarkan Pulau Jawa lagi, makin membesar Pulau Jawa. Lagi-lagi kan begitu bunyinya, konektivitas, lalu ini lumbung energi, nah ini daerah industri di Pulau Jawa, ekonomi. Loh, kalau begitu ya akan lanjut mengambil sumber energi dari sana dan ekonomi yang tumbuh itu di Jawa begitu. Kan lain. Tapi kalau yang dibangun di situ industri, maka industri ini sebetulnya punya peluang penurunan cost dari sumber energi yang lebih murah. Betul. Karena suplai energi atau potensi energi di Kalimantan itu kan melimpah. Yang menghidupkan energi di Pulau Jawa ini 50% dari Kalimantan. Ya, Sumatera boleh dibilang subsisten lah ya, dari batu baranya, air dan segala macam. Tapi Jawa itu dari Kalimantan. Minyak, 50%. gas, lebih dari 50%. Minyak, gas dan batu bara yang menghidupkan PLTU itu kan dari Kalimantan. Nah, Kalimantan itu sendiri ya makin, jadi saya pernah nih kasus menarik. Saya lagi ceramah di hadapan mahasiswa di Palangkaraya. Saya lagi ngomong nasib Kalimantannya ya saya ikut perhatiin. Kalau musim hujan kita bergelimang becek semua, musim kemarau kita bergelimang debu. Nah, di musim bulan ke bulan dapat padam bergilir.
pas saya selesai ngomong itu mati lampu. Mati lampu. Nah, ini kayaknya Tuhan langsung mendukung ini pesan ini. Mati lampu. Nah, sampai saya akhirnya minta mahasiswa, Anda suka demo kan, pasti punya toa, ambil toa, saya mau lanjutin ngomong begitu. Nah, itu menjadi makin menajamkan fakta ironis. Itu yang namanya paradoks pembangunan. Paradoks pembangunan. Ya, ini sumber dayanya luar biasa, tapi pembangunannya tertinggal kan. Jadi batu bara dari sana, minyak dari sana, gas dari sana, tapi masyarakat yang manusia itu, yang kata Pak Ponco, yang salah satu dari yang tujuan utama dari pembangunan, nggak terperhatikan. Ya fasilitas sosialnya, pembangunan kualitas SDM-nya, layanan sosialnya itu. Musim hujan bergelimang lumpur, ya kemana-mana kepleset mobil motor tergelincir. Musim kemarau bergelimang debu. Kan dan lampu padam. Nah, listrik bergilir, padam bergilir, betul-betul bergilir. Sampai tahun 2013 saya rasa masih bergilir. Kita ini kan mulai surplus setelah digenjot di tahun 2015, Pak. Mulai listrik ini cukup. Nah, tapi yang ironis kan di sana yang mengirim batu bara, minyak dan gas, nah, yang paling kencang padam bergilirnya itu. Nah, ini ironis, ini namanya kita mengingkari apa itu pembangunan. Nah, belum lagi kalau kita makin ke timur sampai ke Maluku, ke Papua, sumber daya ikan, sumber daya hutan segala macam gitu. Nah, saya melihat harus ada magnet yang di tengah-tengah atau yang dekat ke timur, ya, untuk membuat para elit itu tersadarkan, ya, bahwa membangun itu ya memang memberikan perhatian, harus disertai dengan memberi perhatian, dan nggak cukup hanya dengan teknologi informasi, karena untuk menggerakkan manusia, menggerakkan masyarakat, tetap interaksi sosial, face to face, fisik, hubungan manusia itu menentukan, ya. Jadi kalau pemimpin ingin betul-betul membangun masyarakat, ya memang harus memberikan perhatian yang nampak intens ke kelompok-kelompok masyarakat itu. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Pak Ponco, ini ilustrasi yang menarik dari Pak Adrinov ini, ya. Jadi kita tahu di Indonesia Timur ini daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, dan Pak Ponco sendiri selalu menekankan bahwa memang ekonomi kita sampai hari ini masih resource based ekonomi, ya. Tapi saya kira ilustrasi yang tadi disampaikan ini suatu ironi, ya, ada paradoks pembangunan menurut Pak Adrinov itu. Jadi contohnya misalnya begini, Pak Ponco, ya. Orang di Sulawesi Utara, saya itu menambah contoh dari Pak Adrinov, penghasil kopra, kelapa terbesar gitu. Tetapi kelapa mereka itu hanya sampai pada level kopra gitu. Tetap pabriknya ada di Jawa gitu. Sehingga nilai tambah itu ada di Jawa gitu. Nah, ini problem yang sekarang dihadapi di kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama tengah dan sampai ke timur ini. Sekarang ini Pak Ponco, ya, Pak Adrinov juga, pemerintah ini lagi gencar-gencarnya mendorong investasi ke timur, dan terutama karena daerah-daerah itu yang punya kekayaan sumber daya alam, ya. Batu bara tadi disebut, nikel, emas, ditambah lagi perkebunan sekarang di Merauke, ada food estate yang raksasa di Merauke. Salah satu rasionalisasinya itu bahwa ada penerimaan negara, ada investasi, lapangan kerja, dan kebijakan yang ditekankan berulang-ulang disampaikan itu kebijakan hilirisasi, Pak. Tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Adrinov itu, realitas di lapangan itu masyarakat daerah itu tetap tidak mendapatkan manfaat yang cukup proporsional lah. Tetap miskin, tetap, bahkan data-data menunjukkan Konawe itu, data BPS menunjukkan hilirisasi itu tidak terbukti betul gitu, tetap miskin gitu. Freeport di Papua, dia memberikan sumbangan yang besar dalam sektor tambang kepada PDRB kita, tetapi data BPS rakyat termiskin itu Papua nomor 1 gitu. Kira-kira Pak Ponco melihat bagaimana ini? Ya, jadi saya kira ini satu memerlukan cara pandang yang berbeda. Membangun Indonesia itu membangun manusia, bukan membangun wilayah. Itu dulu yang harus kita sepakati. Jadi kalau kita sekarang di Papua ada satu sumber daya alam yang signifikan gitu. Pertanyaannya kan, berapa banyak sumber daya alam itu memakmurkan orang Papua gitu. Pasal 33 itu bilang sumber daya alam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tolong jangan diterjemahkan rakyat itu se-Indonesia sama gitu.
mesti rakyat setempat itu yang diutamakan. Mendapat perhatian, ya. Kalau boleh pakai indeks barangkali, umpama kalau rata-rata income per kapita di Indonesia berapa, $4.000 gitu, mesti daerah sumber daya alam itu income per kapitanya mesti lebih dari 4.000 gitu, supaya ada hubungan korelasi sumber daya alam itu dengan masyarakat tempat gitu. Malah indeks pembangunan manusia juga harus lebih tinggi gitu. Jadi boleh kita mengambil kekayaan alam di daerah lain, tetapi yang harus kita jaga adalah bahwa indeks kesejahteraan itu di sana tidak boleh lebih rendah daripada daerah lain gitu. Kalau lebih dari daerah lain itu kan seperti penjajahan domestik gitu. Kita kan membangun seluruh wilayah sama itu. Itu harus kita jaga dan dengan rupa supaya apapun kebijakan bikin itu harus kita jaga, nanti outputnya itu indeks-indeks itu menunjukkan tadi yang saya bilang. Kalau di situ ada sumber daya alam, rakyat di situ lebih tinggi dari average tempat lain gitu. Oh iya. Masyarakat setempat yang punya itu lebih tinggi dong. Biasa kalau kita berunding sama negara lain kan, yang kita ukur kan berapa income per kapita di kita dibanding kita ekspor sesuatu minyak, mau kita ekspor ke luar negeri. Income per kapita di sana berapa? Mesti ada keseimbangan dong. Jangan kita diambil aja sumber daya alam kita, di sana pakai sumber daya alam tapi income per kapitanya lebih tinggi, yang di sini miskin terus. Itu kan kita protes. Sekarang kalau kita lihat lebih mikro kan sama itu. Kalau kita ambil dari Papua, indeks pembangunan manusia Papua harus lebih tinggi dari average Indonesia dong. Baru fair namanya gitu. Keadilan tuh di situ gitu. Bahwa dia tidak terdidik, dia kurang teknologi, itu jangan karena itu dia ditekan, itu nggak boleh. Kekayaan alam itu kan bagian dari peradaban gitu. Manusia itu berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan manusia, dan berhubungan dengan alamnya gitu. Jangan hubungan dengan alamnya kita ambil aja begitu aja, itu nggak boleh itu. Itu persoalannya. Jadi salah satu masalah yang saya lihat hari ini, Human Development Index itu jarang kita pakai. Teman-teman para ekonomi hanya suka dengan angka-angka disiplin ekonomi saja gitu. Ini yang menurut saya menjadi masalah gitu. Saya pernah berbicara dengan kepala negaranya Taiwan gitu. Dia bilang kalau di Taiwan itu kalau membangun satu wilayah, yang nomor satu dia kirim itu antropolog. Ya, untuk mengecek masyarakat di situ kayak apa. Karena pembangunan itu pada basicnya lah empowerment dari masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Bukan mengeruk kekayaan alam, tapi pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi pendekatan budaya Pak ya. Iya, jadi untuk empowerment itu apa sih yang diperlukan gitu. Jangan cuma keruk sumber daya alamnya aja gitu. Terus kita bikin infrastruktur sesuai standar kita, bukan sesuai standar apa yang dibutuhkan gitu. Kebetulan. Ya itu menurut saya satu kebincangan yang harus kita jawab. Tidak boleh dibiarkan begitu terus. Kalau terus begitu, ketimbangan itu akan mengganggu kebangsaan kita. Kalau promis hidup bahagia bersama tidak dipenuhi, kan konflik. Jangan sampai konflik di negara, banyak negara-negara besar yang adik kuasa pun bisa runtuh. Bisa kita lihat gitu. Dan itu kalau kita mau hidup langgeng, balance itu harus dijaga gitu. Saya kira ada semacam skema dari Englewood gitu yang menceritakan apa sih biasanya konflik itu kenapa gitu. Nah itu konflik itu tiga ranah tiga ranah peradaban itu yang tidak dijaga secara seimbang antara pusat dan daerah. Pembangunan tata nilai, pembangunan tata kelola, gitu. Itu yang perlu gitu. Jangan sampai tiba-tiba mereka hanya penonton gitu. Seolah-olah atas nama negara pakai tanda petik boleh kita ambil gitu, nggak boleh gitu. Karena yang dibela negara itu rakyatnya, bukan wilayahnya gitu. Apalagi ini menurut saya pemandangan bahwa pemerintah, jadi bangsa itu bikin negara sebagai vehicle untuk mencapai cita-citanya. Negara dikemudikan oleh pemerintah untuk menjalankan kembali maksimum benefit adalah rakyat gitu. Dalam konstitusi kita itu semua jelas kok. Kita republik, kedaulatan di tangan rakyat, itu kan simpel-simpel yang itu.
Cuman sepertinya itu tidak berbekas di dalam kebijakan publik hari ini gitu. Makanya aliansi mendorong cendekiawan kita bicara 3 ranah. Nanti kita lihat di ranah mana yang missing gitu. Lebih gampang kalau kita lihat secara umum, nanti kita agak bingung lihatnya gimana. Tapi kalau 3 ranah, mungkin ranah tata sejahtera ada masalah, mungkin tata nilai ada masalah. Gitu. Terutama yang menjadi masalah di kita ini tata nilai. Tata nilai. Tata nilai itu sesuatu yang harus diajarkan gitu. Karena kebangsaan itu tidak permanen dan dinamik gitu. Dinamis Ya. Pak Manuel dari Papua sampai kapanpun dari Papua nggak bisa dirubah gitu. Tapi saya sebagai orang Indonesia bisa jadi nggak orang Indonesia kan. Jadi itu yang mesti dijaga, itu yang pekerjaan itu yang terabaikan gitu. Sebetulnya pendidikan utama daripada sekolah kita adalah kebangsaan, civic competence. Ya, itu yang paling penting. Kita kan hanya IQ saja yang dilatih. Civic competence seolah-olah take it for granted bakal bisa. No, civic competence Amerika itu US history itu compulsory bagi semua orang yang belajar di Amerika gitu. Itu bagian dari civic competence kan gitu. Untuk mengajarkan civic competence. Gitu. Anak saya sekolah di Amerika, urusan apa belajar sejarah Amerika gitu. Tapi itu diharuskan oleh mereka sebagai sistem pendidikan gitu. Kita wargaan boleh ya, besok boleh ganti lagi, boleh gitu. Seolah-olah anak-anak itu otomatis bisa. Kalau saya tentara, yang pertama kali diajarkan kan kompetensi sebagai anggota militer kan, yang ada kan. Bukan pinternya nembak kan, kompetensi itu. Di kita bukan itu. Jadi itu yang mungkin mempengaruhi gitu. Kalau boleh nyambung sedikit Pak Adrinov, saya menghargai betul gagasan itu. Hanya barangkali gini, Indonesia itu kan masyarakatnya bineka, yang paling bineka di seluruh dunia gitu. Maka kita nggak bisa bikin satu one rule for everybody sama. Seragam. Zaman Belanda pun tidak begitu. Dia peraturan pajak, peraturannya sama, tapi aplikasi per daerah beda-beda. Gitu. Kita kan maunya semua sama gitu. Itu nggak bisa kita harus. Kalau dalam sistem yang dipakai oleh UN, Indigenous People, Protection of Indigenous People itu, dia bagi dalam 4 kategori. Bagi mereka yang paling mampu, to be respected. Oke, dia udah mampu, cukup. Yang kurang begitu mampu, masih memerlukan perlindungan, protected gitu. Nanti yang lebih rendah lagi, karena banyak kekurangan, kita fasilitas apa gitu. Ada lagi yang tidak mampu, semua kita fulfill gitu. Barangkali metodologi ini bisa kita tiru, kita pakai. Jadi satu daerah kita lihat berapa yang respected, berapa yang protected, berapa yang facilitated, berapa yang fulfill gitu. Jangan sibuk bagi-bagi semua bansos gitu. Seolah-olah semua fulfill gitu. Kita mesti gerakan supaya semua naik ke atas begitu. Jangan semua gitu. Kalau semua wilayah itu masyarakatnya respected, kita nggak usah kerja, itu pasti mandiri gitu. Ingin gitu. Makasih. Jadi ini perlu bagaimana gitu. Jadi dari kacamata tadi, oke. Kalau istilah saya tadi dinamonya dipindah supaya listriknya di sana lebih besar. Oke, good magnetiknya. Karena magnet itu kan potensi untuk listrik. Jadi itu good. Tetapi juga kita mesti lihat daerah sana itu bagaimana, siapa yang mesti kita angkat, supaya itu merata gitu. Makin banyak yang respected, makin bagus. Itu kira-kira dari kacamata saya gitu. Yang barangkali pandangan ini perlu kita sosialisasikan supaya orang melihat itu. Terima kasih Pak Ponco. Ini pandangan yang sangat menarik ini ya Pak Adrinov ya. Dan saya garis bawahi dari Pak Ponco tadi ada 2 ini tadi ya. Pertama tadi yang terakhir ini, Indonesia yang begitu beragam, baik secara geografis, struktur sosial, ekonomi gitu, tidak bisa ada kebijakan blueprint yang seragam mengatur semuanya gitu. Pada daerah tertentu harus ada kebijakan khusus afirmatif, harus ada, barangkali itu maksudnya Pak Ponco gitu ya.
Ini menarik ini. Jadi itu kita belajar pengalaman Orde Baru dulu kan kita sudah belajar banyak. Terlalu terpusat blueprint yang dipaksakan untuk berlaku dari Aceh sampai Papua. Gitu. Yang kedua tadi juga yang pertama Pak Ponco sampaikan, saya kira ini perlu Pak Adrinov tanggapi ya. Pembangunan kita yang kompleks itu tidak bisa dipahami semata-mata sebagai pembangunan ekonomi gitu. Pendekatan ekonomi murni gitu ya. Tadi Pak Ponco menekankan dengan mengambil pengalaman Taiwan, harus ada pendekatan budaya juga gitu. Pemahaman terhadap karakteristik masyarakat kita yang berbeda-beda gitu. Mungkin Pak Adrinov masih ingat dulu ya, senior di Bappenas, Pak Sujatmoko. Ketika beliau menjadi penasihat di sana, salah satu pemikiran seperti persis yang Pak Ponco sampaikan ini, bahwa pembangunan itu terlalu kompleks untuk dipahami sebagai semata-mata pembangunan ekonomi. Betul. Pentingnya menekankan faktor-faktor non ekonomi gitu. Kan beliau menunjukkan itu kan asumsi ekonomi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sendirinya kan terjadi trickle down effect. Tidak terbukti juga gitu. Maka dicobalah beberapa resep termasuk 8 jalur pemerataan, basic needs polisi gitu ya. Nah, bagaimana Pak Adrinov melihat ini tadi pandangan menanggapi apa yang disampaikan Pak Ponco? Sebetulnya ininya sama ya. Jadi kalau pertama tentu saja kalau kita ingin melakukan tindakan pembangunan atau membuat sasaran pembangunan kan berdasarkan mapping. Pak Ponco tadi sudah mengajak. Jadi bahasa lainnya adalah melakukan mapping. Mapping yang di cross antara masyarakat atau manusianya dan wilayah. Ada wilayah itu disebut tertinggal, ya ini kategori wilayah. Tetapi sebetulnya karena manusianya, masyarakatnya itu tertinggal, maka memang sasarannya di situ adalah membangun manusia itu. Ya. Kalau dibanding daerah lain, maka daerah yang masyarakatnya sangat tertinggal ini harus akselerasi. Maka perhatiannya berdasarkan kategori-kategori itu tadi tentu harus khusus. Ini perlu afirmasi lebih ya. Kalau yang tadi yang pakai kategorisasi Pak Ponco di sini ya cukup diprotek. Yang di sini yang paling atas ya harus ikut berkontribusi. Yang di bawah, paling bawah dilayani penuh. Tetapi dilayani penuh ya dengan berangkat dari pendekatan sosial budaya, kemudian memang untuk menaikkan kualitas hidupnya, martabatnya dan lain-lain gitu. Nah, maka ketika itu diperlukan berbagai pendekatan. Ya, injeksi modal, infrastruktur segala macam ya. Tapi juga kan apa yang bentuknya memberikan pelayanan. Ya. Pelayanan yang sangat vital. Misalnya gini, listrik. Listrik itu kan kalau kita nggak ada listrik banyak hal yang nggak bisa dikerjakan. Apalagi zaman sekarang nggak bisa menggunakan HP, nggak bisa. Nah, tapi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan kemudian bersifat strategis tentu itu harus jadi perhatian. Nah, cuman orang sering lihat, makin fokusnya ke yang antara ini ya. Antara ini fasilitas antara, infrastruktur, jalan, pelabuhan, listrik. Padahal harusnya yaitu lanjut ke kemanusiaannya seperti apa perubahannya, efeknya kan begitu. Nah, manusia ini butuh apa? Ya jelas peningkatan kesejahteraan. Untuk dia dapat kebebasan bergerak, dia punya harus income-nya harus naik kan begitu. Maka infrastruktur ekonomi tetap penting. Tapi untuk membangun masyarakat itu menjadi manusia berkualitas, karakter dibangun. Maka ada lagi treatmentnya, metodenya, bagaimana supaya punya nilai-nilai, ya, punya karakter untuk hidup yang lebih berkualitas. Mau kerja keras, mau disiplin, pantang menyerah, kemudian cinta kebersihan, cinta lingkungan dan segala macam. Itu kan nggak bisa dijawab dengan infrastruktur. Itu dengan edukasi, dengan apa pencerahan dan segala macam. Nah, ini fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Tapi kalau pendidikannya asal-asalan, yang di sana yang ngurusin anak didik adalah tenaga pendidik yang mohon maaf grade-nya CC gitu. Nah, makin lambat dia berkembang. Nah, itu juga persoalan kita ketika kita melakukan kebijakan soal penempatan ASN, enggak. Kita ya biarin yang bagus-bagus ngumpul di Jawa. Nah, yang di sana juga itu yang bagusnya pindah lagi ke Jawa. Maka itulah yang membuat kenapa kualitas pendidikan di kawasan tengah ke timur itu makin ketinggalan. Ya karena akses
Lalu keinginan para pendidik, tenaga-tenaga pendidik mulai dari ya guru SD, SMP, SMA sampai dosen, ya mereka merasa nggak nyaman, nggak minat di situ. Nah, bagaimana cara membuat mereka itu tertarik? Nah, menurut saya pembangunan kota-kota baru itu penting, ya. Karena apa yang membuat, misalnya kalau lihat Amerika atau Australia, kenapa mereka nggak begitu ada persoalan, nggak merasakan secara signifikan persoalan ketimpangan antar wilayah? Karena kota-kota bagus ini menyebar. Ya, iya. Nih di barat ada ini, di timur ada ini, di utara ada kota bagus, sebelah sana bagus. Ya, jadi buat mereka ya mereka tinggal pilih. Mereka lebih nyaman dengan karakter kota seperti apa ya. Tapi nggak merasa tertinggal. Masing-masing bangga. Orang Los Angeles bangga dengan kotanya. Orang New York bangga sebagai New Yorkers. Orang Chicago bangga dengan sebagai Chicago. Orang Boston gitu kan. Lah kita kalau nggak orang Jakarta nggak bangga kita. Kan begitu. Harus merasa orang Jakarta. Maka ini ada persoalan struktural yang harus dipecahkan untuk membuat kita ini betul-betul rasa berbangsa kita muncul. Ini kaitan soal rasa berbangsa dengan soal ketimpangan pembangunan itu. Maka kembali lagi kegagasan memindahkan ibu kota itu dalam rangka itu, melakukan perubahan struktural. Nah, tapi ini bukan akhir, bukan puncak. Kita juga merekomendasikan membangun kota-kota kecil di sepanjang sungai-sungai besar di Kalimantan. Di Mahakam, Kapuas. Ya, sepanjang Mahakam, Kapuas, Barito, itu. Nah, begitu juga potensi di daerah-daerah kepulauan di kawasan timur, Maluku Utara dan sebagainya. Apa yang bisa membuat bagaimana kita membangun kota-kota kecil gitu yang menarik gitu, sehingga ya bukan hanya mereka betah di situ, tapi orang lain pun akan ikut memperkuat daerah itu gitu. Jadi kembali sentralisasi kita dulu udah lengkap, sentralisasi politik, pemerintahan dan juga pembangunan segala macam. Maka ya makin timpang. Maka untuk itu perlu terobosan yang betul-betul strategis. Nah, menurut saya yang strategis adalah bangun kota yang statusnya ibu kota, sehingga itu akan mengubah itu menjadi langkah strategis untuk mengubah itu. Tapi harus ingat misinya adalah untuk menggerakkan daerah-daerah lain di sekitarnya ya. Bukan untuk kota itu sendiri. Ya. Nah, itu tapi ada kan di sini kan kita sebut 8 alasan. Ya, banyak misi-misi lain yang bisa diikutkan di situ. Nah, termasuk transformasi ekonomi. Kan daerah Kalimantan itu nggak mungkin untuk daerah pertanian. Mereka kalau untuk produk pangan mesti dibantu dari Sulawesi dan dari Jawa. Karena memang kondisi jenis tanahnya gambut ya. Iya, dan gambut tanahnya nggak ini kan. Tetapi kelebihan mereka di situ harus diakui sumber energi. Nah itu soal itu Pak Andrinov ya. Ini soal sumber energi. Jadi Kalimantan ini punya salah satu kelebihan justru di situ ya. Sumber energi. Ya. Nah, salah satunya batu bara kita. Batu bara. Dan ini yang habis-habisan dieksploit habis-habisan. Nah, duitnya itu untuk lebih banyak untuk membangun di Jawa. Ya. Untuk direinvestasi kembali kan di Jawa. Di samping ya ada yang ke perkebunan di Sumatera di mana-mana. Nah, bagaimana kalau kita mulai berpikir, ya duit itu untuk menghidupkan betul-betul kawasan-kawasan industri yang nggak bergerak, ya di Bontang, di Maloy, ya di Karyanggau sendiri, yang di Teluk Balikpapan dan lain-lain, ya ini kan jadi jalan, ya. Tapi problemnya itu batu bara yang habis dieksploitasi habis-habisan ini, ada persoalan ini tadi Pak, ada state capture di sana. Siapa yang mengelola itu? Itu juga satu isu atau masalah yang soal pembagian bagi hasil, ya, yang akhirnya tidak menjadi modal bagi negara. Kan bagi hasil buat negara kan kecil sekali, dan bagi hasil yang besar untuk kalangan pelaku bisnis ini, ya akhirnya juga nggak menggerakkan daerah itu. Makanya di sinilah negara harus menata bagi hasilnya dibikin adil, nanti redistribusi realokasinya menjadi efektif. Karena negara yang kalau pelaku bisnis ya, kalau teman-teman di Pak Ponco ikut market, di mana ada market di situ kita invest kan begitu. Nah, makanya negara harus menata market, ciptakan
pusat-pusat pasar yang baru. Ya harus negara dulu berinisiatif, kan begitu. Ya sejarah kota-kota bagus di Eropa, di Amerika kan begitu. Negara dulu bangun. Nah, akhirnya menimbulkan daya tarik. Ya udah, orang punya pilihan. Si pelaku usaha lebih Baru datang kemudian. Ya, yang pengusaha ini bisa ke sini, banyak pilihan. Tapi ini monopoli nggak, Pak? Kira-kira. Alamiah. Monopolinya ya monopoli karena negara juga. Karena tadi model bagi hasilnya itu yang tidak menilai, tidak fair menurut saya. Jadi kalau negara cuma dapat 13%, 12% itu. Ya, kalau tidak salah Pak Adrinov pernah menyatakan, ya, biaya yang kita butuhkan untuk membangun IKN ini hanya sekitar 400 total 404 triliun. Ya, 400. Sementara penerimaan dari batu bara ini 2 tahun aja kemarin 3.000 triliun lebih. 3.000 triliun kan. Iya, ada lebih 3.000 triliun. Gitu. Luar biasa ini. Ya, tapi ini tadi pengelolaannya state cap tier satu negara melalui undang-undang itu satu masalah yang memang harus dipikirkan oleh ya para negarawan. Menurut saya, kalau negarawan, kita punya negarawan. Kalau kita punya, bagaimana Pak Ponco melihat ini? Begini, menarik karena bagi hasil. Iya. Barangkali orang pertama yang mengangkat bagi hasil itu almarhum ayah saya. Ya. Ibnu Sutowo. Ya. Untuk di migas ya. Migas, ya. Migas. Ya. Dialah yang membuat bagi hasil yang menyebabkan seluruh dunia berubah. Ya. Ayah saya bilang begini, On, kamu tahu nggak? Kita ekspor minyak Indonesia, uang yang diterima oleh pemerintah kita lebih kecil dari pajak yang diterima oleh kota Los Angeles dari hasil penjualan minyak di dia. Gitu. Something is very wrong. Dia bilang. Jadi kita jual, kita dapat pajak ekspor. Di sana jual eceran minyak, bayar itu lebih besar dari yang sini. Itu ketimpangan. Oleh karena itu beliau mengatakan bagi hasil. Nah, bagi hasil ini sebetulnya satu konsepsi yang merubah sistem konsesi. Betul. Kata kunci daripada bagi hasil itu adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi. Tanpa penguasaan teknologi, bagi hasil tidak akan pernah berimbang. Sayangnya konsep ini setelah almarhum ditinggalkan pula gitu. Orang bicara bagi hasil hari ini, tapi isinya jauh dari bagi hasil. Yang sekarang ini. Karena ukuran teknologinya nggak pernah diukur. Mestinya kita bagi hasil, yang dibagi ke kita itu teknologi, bukan uang. Kalau uang kita akan kembali sama lagi, dapatnya percentage yang very small gitu. Tapi kalau teknologi yang kita dapat, maka itulah cara kita menghasilkan lebih gitu. Ya, untuk di migas mungkin begitu. Ya, di semua sama Pak, konsepnya sama. Gitu. Dan bagi hasil untuk orang Indonesia sudah lama. Ayah saya mengatakan bagi hasil itu kan karena orang Jawa ada paron. Paron. Iya, paron bagi hasil. Paron bagi hasil. Dalam pertanian, dalam ini ya. Ya, jadi artinya itu konsep bagi hasil tidak hanya khusus migas, hampir seluruh kekayaan alam bisa bagi hasil. Betul. Konversinya kepada teknologi. Karena kita defisit teknologi. Itu yang ada. Pak Adrinov, menurut saya gini. Karena kita bineka, maka mesti ada affirmative action. Affirmative action. Affirmative action. Kita ada affirmative action buat wanita. Kenapa? Karena kalau bersaing langsung kan dia kalah gitu. Oleh karena kita protect itu. Ya. Sekarang kita yang tadi yang di tingkat fulfill nggak bisa sama yang protected, mesti ada affirmative action. Ini yang perlu kita lakukan hari ini. Jangan kita supaya demokrasi semua harus semua sama di depan hukum. Ya, tapi kalau kesamaan itu menimbulkan ketidaksamaan, itu harus diatasi gitu. Itu yang perlu kita pahami. Sekarang ini kan kita kaku. Soalnya kalau A1 berlaku untuk seluruhnya. Ini terlalu bineka, tidak bisa begitu. Kalau kita mau real, kita mesti apply ke daerah masing-masing gitu.
Tadi guru kenapa nggak mau diarah gaji guru di sini sama gaji guru di sana sama, nggak mau Iya. dong. Iya. Kalau mau besar gaji guru sana 5 kali besar dari Jakarta, orang baru pindah. Betul. Betul. Ya. Itu baru affirmative action gitu. Kalau gaji guru sana Dokter juga begitu. Betul. Iya. kalau gaji guru sana lebih kecil, malah dipotong-potong. Mana mau. Kemudian Gimana gitu. biaya pulang sekali 3 bulan udah ngabisin gaji. Habis gaji. Itu Ya, betul. jadi mestinya ada affirmative action. Betul. Ini yang kita tidak praktekkan gitu. Iya. Kalau kita real mau ke sana, affirmative action dong. Guru dikasih supaya mau ke sana. Ya. Nggak bisa dong. Iya. Terus sama aja, ini peraturan undang-undang menterinya begini. Sama SD sana, ada wilayah, ada indeks wilayah mestinya gitu. Ada sih tunjangan kemahalan tapi belum signifikan. Ya masih Kecil. terlalu signifikan. Ya, Maksudnya kan masih banyak yang lain yang memang jadi indikator affirmative Affirmative action. action ya. itu yang menurut saya yang benar ya. Jadi Pak Adrinov, kalau saya lihat ide Anda mindahin ibu kota, yang barangkali harus dibarengin gitu. Karena mindahin ibu kota itu hardware, tata sejahtera. Tata nilainya harus juga bareng. Iya. Kalau enggak Softwarenya ini. softwarenya itu harus bersamaan. Kalau enggak Iya. gitu. Iya. Kita punya dana pendidikan tuh besar 20%. Iya. Besar tuh. Tapi kemana itu? Gitu. Saya dengar katanya menteri bilang, ya tapi dana pendidikan itu nggak di departemen saya, ada di departemen lain, ada di agama, di macam. I don't care. Kan Anda yang harus membuat policy, 20%-nya bagaimana mengelolanya. Bahwa uang yang nggak di Anda nggak ada masalah. Kita bisa ambil tentara. Panglima TNI itu tidak menguasai resource, yang menguasai resource kepala staf. Tapi operasi tempur dia yang ngatur, bukan kepala staf yang ngatur. Gitu. Jadi pendidikan kita yang 20% mestinya Menteri Pendidikan bilang, ini harus begini. Bahwa yang ngerjakan orang lain silahkan gitu. Tapi polisinya, kebijakannya begini begitu. Ini kita kadang-kadang kalau resource-nya nggak di kita, bukan wilayah kita. Ini yang barangkali perlu dirasakan gitu. Saya kira itu tambahan. Terima kasih Pak Ponco. Berhubung waktu juga kita sudah sampai di penghujung acara siaran ini. Barangkali saya ingin minta semacam closing statement dari Pak Ponco maupun dari Pak Adrinov. Pak Adrinov dulu ya. Ini menarik tadi kita dengar pengganti Anda di Bappenas, Pak Rahmat Pambudi ya. Dan dia bicara begini, dia mengevaluasi bahwa RPJM yang dulu itu indikator pembangunan pemerintah Jokowi itu ada 11 yang tidak tercapai gitu. Dari 11 yang tidak tercapai itu 4 di bidang ekonomi gitu. Apa itu? Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, share industri pengolahan. Kemudian yang terakhir itu tingkat pengangguran terbuka gitu. Menurutnya tidak tercapai gitu. Nah ini kan apa yang disampaikan Pak Rahmat Pambudi, saya tidak tahu benar apa tidak. Pak Adrinov lebih punya otoritas untuk menjelaskan. Tapi satu hal bahwa pembangunan kita ini tadi, kita tidak bisa lihat dia dari ukuran-ukuran teknis gitu ya. Kita harus melihat tadi Pak Ponco sudah sampaikan harus ada pendekatan budaya, pendekatan yang lebih komprehensif untuk. Bagaimana Pak Adrinov melihat nanti kita lihat sesuai dalam kaitan dengan topik kita. Ke depan kita merencanakan suatu rencana pembangunan yang betul-betul bisa merata, adil dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ini, tidak hanya di Jawa tapi benar-benar dari Aceh sampai Papua itu merasa dia bagian dari negara gitu. Nah, saya gini melihatnya Pak Manuel, Pak Ponco ya. Strategi kita belum punya sebuah strategi jangka panjang. Belum punya. Belum, dalam artian yang efektif, yang logis ya. Kalau saya berani bilang kita nggak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,5%. Apalagi 6%, apalagi 7%, apalagi 8%. Selama model ekonomi kita masih seperti sekarang. Bagaimana mungkin kalau share terbesar itu misal salah satu dari 3 share terbesar GDP itu adalah industri. Tapi kalau pertumbuhan industri itu tiap tahun cuma 4,5%, nggak pernah lebih dari 4%, nggak mungkin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, 5,5%. Karena yang punya share besar yang lain itu pertanian. Pertanian secara historis, secara sifat alami nggak pernah bisa tumbuh 4%, mau di negara manapun. Maka andalan negara-negara yang maju itu bukti empiris. Kenapa China? Ya karena share pertumbuhan industrinya itu 18%, 20%. Itulah yang menggerakkan yang lain. Nah kita industri ini yang diabaikan.
Ya, baik itu di zaman dulu, zaman Pak Harto sempat ya ketika Pak Habibie masuk gitu, itu walaupun bukan industrialisasi yang inklusif ya masih. Tapi kemudian selanjutnya makin nggak ada pemikiran ke situ. Tapi bukti empiris menunjukkan, kita mau lihat kenapa India 40 tahun ini terakhir sejak tahun 91 sampai sekarang kita rata-rata pertumbuhannya 6,2%. 6,2. Kenapa? Coba lihat struktur. Karena transformasi ekonominya jalan, ya, industri tumbuh tinggi terus, ya, dengan berbagai kebijakan yang mensupport itu. Maka pangsa pasarnya di dunia pun makin besar, begitu. Nah, mau lihat China udah jelas sekali. Ya, kenapa Deng Xiaoping itu yang dibangun apa sama dia? Ya, kawasan industri, pusat riset dan teknologi, science and technopark, ya, kemudian universitasnya diinjak betul untuk melahirkan orang-orang yang hebat-hebat, para profesional hebat, ya. Kemudian regulasi ini arahnya apa? Mendorong tumbuhnya industri yang kuat. 20 tahun jadi. Nah, sekarang jadi penguasa nomor 1 dunia. Penguasa pangsa pasar nomor 1 dunia sekarang China. Dia lewatin Jerman, dia lewatin Jepang, dia lewatin akhirnya Amerika dilewatin oleh dia kan. Pertumbuhannya 8%. Oh, rata-rata pertumbuhan 9%. 9. Selama 40 tahun. Jadi pernah tumbuh 14%, pernah memang di bawah 9%, tapi rata-rata sampai sekarang kalau kita tarik dari tahun 81 ya ketika sejak Deng Xiaoping itu betul-betul efektif 9%. Indonesia nggak pernah tembus, kalau rata-rata 5% nggak pernah. Karena kita pernah drop, pernah ini gitu kan. Nah, kita mau mimpi tumbuh 7%, 8%. Nggak mungkin kalau kita nggak bikin strategi jangka panjang. Bisa aja pada tahun tertentu muncul pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi itu karena rebound. Mungkin habis drop lalu dia naik lagi. Misal turun minus 2% karena COVID, ya dia naik agak tinggi gitu. Itu hukum jangka pendek. Yang harus dipikirkan adalah jangka panjang. Nah, saya mudah-mudahan Pak Rahmat, Pak Budi mengevaluasi sampai di situ. Saya dulu ketika itu kita bikin program membangun mini science and technopark di 100 kabupaten supaya ekonomi yang berdasarkan nilai tambah ini muncul dari bawah. Nggak perlu ngejar, ya mungkin high tech tetap gitu untuk biarlah, tapi yang memenuhi kebutuhan sendiri dari produk-produk olahan itu kita harus kembangkan. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika itu kita abaikan? Ya, impor barang-barang teknologi industri kita makin besar. Jadi kalau kita lihat ini, kita neraca perdagangan, ya kita defisitnya makin besar untuk impor untuk barang industri. Artinya yang kita jual makin kecil, yang kita beli, kita ini belanjakan itu makin besar. Nah, ini pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, pengaruh ke penciptaan lapangan kerja, karena banyak pabrik yang manufacturing yang tutup. Jadi tenaga kesempatan kerja mengecil dan segala macam. Maka menurut saya strategi reindustrialisasi itu penting. Mumpung kita masih ada beberapa sumber daya alam untuk menghasilkan energi yang murah gitu. Nah, ya sekali lagi harapan saya ya kita evaluasi strategi jangka panjang. Terima kasih Pak Adrino, ini luar biasa penjelasannya. Pak Ponco barangkali untuk closing statement. Ya, saya kira apa yang dikatakan Pak Adrino betul. Kita punya visi masa depan yang lebih tajam. Karena kelemahan kita, para leaders kita tidak punya visi jangka panjang yang panjang. Visi jangka panjang. Dari kacamata saya ada 2 isu yang perlu menjadi perhatian. Pertama, tadi sudah disinggung oleh Pak Adrino, kita harus merubah dari resource based economic menjadi knowledge based. Knowledge based economy. Mau Cina kah, mau India kah, ideologinya beda-beda. Tapi underlying faktornya adalah penguasaan teknologi gitu. Saya agak sedikit mengkerutkan kening dengan hilirisasi gitu. Hilirisasi itu bagus untuk tambang ya. Tapi yang non tambang itu bukan hilirisasi dong. Gitu. Masa pertanyaan hilirisasi, bagaimana hilirisasi gitu? Itu kan mestinya knowledge based economic. Bukan hilirisasi. Knowledge based economy jauh lebih besar dari hilirisasi gitu. Tuh, setuju. Jadi, jangan seolah-olah hilirisasi is the answer gitu. No, knowledge based economic is the answer gitu. Itu yang pertama. Kalau itu bisa, kita bisa naik tinggi. Kalau itu nggak bisa, ya kita tetap begini, miskin. Yang kedua begini,
ada kecenderungan government Indonesia try to do everything. Ya. Kita kan mestinya government hanya steering, let the people do the rowing gitu. Jadi semua orang, partisipasi rakyat itu penting. Jangan semua mau dipegang sendiri. Apalagi Indonesia. Indonesia kalau partisipasi rakyat tidak ada, kita nggak menang perang TNI, kita kalah. Karena partisipasi rakyat lah kita menang. Berapa event termasuk COVID, partisipasi masyarakat lah yang menjaga ini. Oleh karena itu partisipasi masyarakat adalah kata kunci. Kalau kita mau maju ke depan, partisipasi masyarakatnya bagaimana Anda mengajak berpartisipasi? Sekarang ini kan kalau di ekonomi, kamu orangnya si A, kamu orangnya si B. Ada blok-blok begitu, bukan diajak semua berpartisipasi. Pisahkanlah politik dengan ekonomi gitu. Jangan terbaur gitu. Ganti rezim, ganti lagi pengusahanya, ganti rezim. Bukan begitu. Ya harus bangun gitu. Karena partisipasi itu kata kunci. Kalau kita bisa partisipasi, saya yakin Indonesia bisa makin lonjakan. Kita nggak mungkin menang 10 November kalau bukan partisipasi rakyat. Kalau secara rasional nggak mungkin menang kita lawan itu. Karena partisipasi lah gitu. Kalau itu menjadi karakter kita, partisipasi tolong diperhatikan. Bagaimana menekan partisipasi? Gitu. Itu menurut saya dua isu yang akan menjawab can be better future, dua itu. Terima kasih Pak. Demikian para pemirsa yang budiman, percakapan kita hari ini dengan dua narasumber yang luar biasa, Pak Poncosudto dan Pak Adrinov Ceniago, dengan topik pemerataan pembangunan dan pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Semoga percakapan kita pada kali ini memberikan manfaat dan bisa menggugah kesadaran dan keikutsertaan semua warga ikut memikirkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara kita ke depan. Sekali lagi semoga ada manfaatnya, dan kepada kedua narasumber Pak Poncosudto dan Pak Adrinov, terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Monyo, Pak Terima Ponco. kasih. Ya.